I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai dinamo dan inverter, termasuk juga mengenai tentang settingannya, tentang apa itu settingan start delta, bagaimana penerapannya di dinamo teman-teman. Nah, jadi banyak teman-teman mungkin yang sedang merakit supercharge sendiri, tapi bingung bagaimana pengaplikasiannya dengan menggunakan inverter. Nah, mungkin video ini bisa jadi rujukan teman-teman bagaimana cara membuat settingan di inverter. Tapi inverter yang saya gunakan ini inverter jenis Schneider. Tapi walaupun teman-teman menggunakan jenis seperti SHZK atau inverter Toshiba, itu teman-teman bisa melihat dari buku petunjuk ya teman-teman. Jadi buku petunjuk itu bisa berisikan tentang menu-menu yang ada di konfigurasi. Jadi teman-teman bisa mengikuti buku petunjuk manual teman-teman. Selana ya Allah, nah jidatmu sekali. Nah oke teman-teman, perhatikan baik-baik dan teman-teman bisa mengecek dinamo teman-teman apakah sudah sesuai. Mungkin yang teman-teman sudah beli dari yang lain gitu kan, dari etalase yang lain, teman-teman boleh dicek apakah sudah benar, apakah sudah sesuai. Kalau tidak sesuai nanti bisa berpengaruh kepada daya tahan pemakaian dinamo. Jadi pastikan ini harus benar-benar, karena ini info dasar ya mengenai pemakaian dinamo dan inverter pada supercharge. Oke, jadi untuk pemasangan kabel, pertama kita buka dulu penutupnya di dinamo. Nah, untuk di pemasangan ini itu banyak yang salah ya, karena ini itu untuk listrik 380. Kalau kita mau ubah dia ke 220, ini harus kita luruskan semua sesuai dengan nameplate yang ada di dinamo. Jadi ini harus kita ubah dulu, kita bukai. Nah, ini besi ini kita buka dulu. Lalu yang ini kita buka juga supaya bisa lengketin besinya. Oke, ini udah dibuka semua, berarti kita tinggal pasang. Ini kita juga angkat. Nah, dia masing-masing di bawahnya itu satu ring, tergantung dari dinamo juga. Nah, ini kalau untuk listrik 220 dia harus rangkaiannya jadi delta ya. Kalau yang tadi dia masih rangkaian star, jadi kita harus ubah. Oke, setelah ini dipasang, ini jangan kita pasang dulu karena ini nanti kita pasangi kabel. Oke, sebelum kita pasang kita harus tahu dulu di mana posisi W, di mana posisi U, di mana posisi UVW. Nah, ini kita harus cek. Jadi ini V, ini W, V, ini U. Nah, kita harus pasang. Ini kalau bisa teman-teman ini tuh dikasih seperti ini ya. Boleh kuningan, boleh yang biasa, tapi karena tang saya entah kemana, jadi ini nggak bisa kita pasang nih. Nah, nanti lagi dipinjam tangnya, nanti bakal kita
kita pasang. Oke, ini udah bagus, sudah kita pasang, udah sesuai. Kita harus ini ingat, ini V, ini W, sorry, ini W, ini V, ini U. Nah, itu harus teman-teman ingat karena nanti akan disambungkan di inverter. Kalau ini kebalik, nanti putaran dinamo jadi akan kebalik, teman-teman. Jadi harus sesuai. Nah, ini juga dari sini juga bisa diatur untuk putarannya mau arah kanan atau arah ke kiri. Nah, itu hanya masalah apa namanya, masalah balik pembalik aja. Nah, kita akan pasang lagi. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang inverter. Nah, ini inverternya Meya Schneider. Ini yang 2 HP. Nah, di sini kan ada UPW. Nah, ini harus kita pasangkan sesuai dengan kabel tadi, urutan kabel yang tadi. Ini kita tinggal buka aja di sini. Wih. Nah, ini kita akan pasang sesuai dengan apa, dinamo yang tadi kabelnya. Untuk yang W berarti tadi yang kuning ya. Ini jangan sampai ada yang kejepit kabelnya, nanti nggak bisa masuk. Nah, sekarang kita tinggal pasang yang satu pasnya. Ya, dan di sini ada RL. Kalau ini nggak ada masalah, teman-teman mau kebalik atau enggak. Oke, kita pasang lagi. Oke, selanjutnya kita akan setting inverter. Kita colokin dulu. Nah, lalu kita tekan tengah, konfigurasi, kita cari full, terus dari DRC, NPR, ini ampere ini untuk voltasenya, ini sudah pas 1,5 kW, kita tekan. Lalu kita cari UNS ini voltasenya kita buat 220 sesuai dengan template dinamo. Lalu kita cari ampernya ini 6,1. Kita harus lihat ampere di template berapa. Kalau di template 5,78 berarti 5,8. Terus kita cari ini RPM-nya. RPM itu di NSP, dia RPM-nya 2850. Ini harus sesuaikan dengan dinamo teman-teman ya, dengan template-nya. Jadi nggak bisa sama semua. Oke, udah semua. Baru kita tekan mode lama sampai dia ngelock. Nah, kita tinggal naikkan apanya, HZ-nya. Kita bisa naikkan lagi, tinggal diputar aja.
jadi begitu ya cara setting inverter sesuai dengan template dinamo, dan kita buat rangkaiannya menjadi delta. Oke, jadi sekedar tips dari saya, untuk rangkaian delta ataupun star itu tergantung dari inverter teman-teman juga. Kalau inverter teman itu 1 pas ke 3 pas tapi dia di 220, berarti kita ikut setelan di delta. Tapi kalau dia dari 220 ke 380 seperti inverter SHZK, nah kita harus ubah, kita tidak perlu mengubah setelan besi yang ada di kepala dinamo tadi. Kita ikutin aja rangkaiannya menjadi rangkaian star. Tapi kalau dia 220, rangkaiannya harus teman-teman ubah menjadi rangkaian delta. Nah begitu ya teman-teman. Jadi inverter ini dia kalau setiap lampu mati, misalnya gini, ini kita hidupin, lalu kita cabut colokannya. Nah, inverter akan mati. Kita biarin sampai lampunya mati dulu. Nah, lalu kita hidupin lagi. Nah, dia nggak akan hidup sebelum teman-teman tekan tombol run. Nah, jadi untuk inverter ini setiap mati lampu itu kan harus ditekan-tekan run. Ini bisa kita jumper teman-teman. Nah, akan saya kasih tahu cara jumpernya di sini. Nah, ini harus tekan run. Oke, kita akan ubah supaya dia nggak bisa di jumper. Pertama kita tekan dulu mode supaya dia bisa masuk ke menu, kalau enggak dia ke lock tadi. Oke, sebelum kita jumper, pertama kita sediakan dulu kabel seperti ini. Kabelnya nggak usah besar-besar, kita pakai kabel fleksibel aja yang 0,5 mili atau 0,7 atau yang 1 mili. Pertama kita pasang dulu dia di 24 volt. Oke, setelah ketat kita masuk ke menu, cari konfigurasi, baru kita cari full. Oke, baru kita cari 1 strip 0. Nah, 1 strip 0 seperti ini, tekan, lalu kita cari TCT, lalu kita cari FVO. Nah, FVO atau LEL, tapi ini dia langsung PFO atau TRN. Nah, ini LEL atau PFO. Saya biasa pakai PFO. Tekan PFO. Nah, kita balik, kita pasang ini ke L1. Ini L1. Setelah dipasang L1, maka dia akan langsung otomatis 00. Oke. Nah, ini udah nggak bisa diputar-putar lagi. Untuk menaikkan HZ-nya, teman-teman harus masuk ke menu, cari konfigurasi, terus cari LSP. Nah, di sini teman-teman harus atur speednya. Misalnya kita main di 20 Hz. Oke, lalu kembali. Nah, ini udah jalan dinamonya. Lalu kalau misalnya ada pemadaman listrik, nah misalnya ini listrik padam nih, lalu tiba-tiba listrik hidup, nah dia akan langsung hidup tanpa kita harus pencet run seperti biasa. Ini nggak bisa digerak-gerakin kecuali tombol stop. Terus kalau untuk hidupin lagi, ini kita harus cabut lagi nih. Nah, jadi kalau seperti ini tuh baik voltase tiba-tiba drop, itu bakalan dia hidup sendiri.
otomatis. Nah, jadi sering kali kejadian teman-teman itu lupa, nggak tahu menjumper, tiba-tiba malam mungkin terjadi voltase drop, lalu inverter dan dinamonya mati. Otomatis kan inverter mematikan, tapi karena belum dijumper jadi dia harus ditekan run, sementara kita sudah tidur semua. Nah, itu bisa jadi bahaya ya, ikan tuh bisa pada mati gara-gara kita kurang paham mengenai inverter ini. Nah, dia akan langsung hidup otomatis kalau kita sudah membuat jumper seperti ini. Nah, ini udah nggak bisa diganggu lagi. Kalau untuk dinaikkan nggak bisa, kita harus masuk ke menu LSD. Nah, oke teman-teman, jadi begitulah cara untuk menyeting ini ya, rangkaian delta yang ada di dinamo kita untuk dihubungkan ke inverter. Jadi perlu diingat sekali lagi, itu harus disesuaikan dengan nameplate yang ada di dinamo dan juga disesuaikan dengan inverter teman-teman. Kalau inverternya dari 2220 ke 220 ya rangkaiannya delta. Kalau dia dari 220 ke 380 berarti kita pakai rangkaian star. Nah, apakah ada perbedaan antara kedua inverter tersebut? Apakah pakai yang 220 ke 380 maka dinamo akan semakin kuat? Nah, itu nggak ada bedanya teman-teman, itu sama aja. Hanya ini persoalan teknis di dinamo aja. Nggak ada bedanya walaupun teman-teman pakai yang 380, inverternya dari 220 ke 380, maka dinamo itu akan lebih cepat atau lebih panas atau malah lebih dingin, itu nggak ada bedanya, sama aja teman-teman. Nah, oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.